bertemu dengan saya Dila Sabana. Di sini saya akan membahas project microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai bagaimana cara mengcoding Windows D1 ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, bagaimana cara mengupload Arduino di Windows D1 ini, atau di Node MCU juga bisa ya. Jadi Windows D1 ini sama dengan Node MCU. Jadi kalau kalian memang mempunyai Node MCU, tutorialnya tetap sama ya dengan Windows D1 ini. Yang membedakan hanya pencarian dari NAS saja. Sehingga kalian perhatikan saja bagaimana cara men-settingnya di program Arduino. Oke, nah di sini sebelum kita masuk ke cara pengkodingannya, kita pastikan dulu ya masuk atau tidaknya pada laptop. Dan di sini ada kabel micro USB. Lalu kalian pasang, setelah itu langsung konekkan di laptop. Nah, jika sudah terpasang di laptop, maka otomatis LED-nya akan menyala seperti ini. Dan juga nanti saat mengcoding, LED akan hidup di sebelah sini. Kalian nanti akan melihat sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya.
Baik, setelah mengcoding di aplikasi Arduino-nya, lalu kita akan membahas sebuah rangkaian alat penyiram tanaman jarak jauh berbasis IoT melalui aplikasi Blink. Sebelum masuk pada rangkaian, di sini saya akan sedikit menjelaskan manfaat dari alat ini. Mungkin sudah banyak ya kalian mendengar alat penyiram tanaman otomatis. Di sini kita akan membuat alat yang tidak hanya otomatis, tapi juga kita bisa mengendalikan atau memonitoring sendiri dengan mempermodalkan aplikasi Blink pada smartphone kalian. Selain bisa bersantai dalam pekerjaan lain, kalian juga tidak perlu khawatir saat berpergian jauh karena sudah termonitoring oleh aplikasi Blink. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini adalah beberapa kabel jumper ya yang sudah terhubung di Wemos D1. Di sini ada yang sudah terhubung yaitu D7 dan D6. D7 dan D6. Dia yang membaca sebuah sensor dari dua sensor tersebut, karena di sini saya memakai dua sensor, yaitu yang pertama sensor soil moisture, yang kedua adalah sensor ultrasonic. Dari sensor soil moisture itu adalah dia yang membaca sebuah kelembaban tanah, dan yang ultrasonic dia yang membaca kadar dalam air. Dan di sini juga ada D3 dan D2-nya. Ini yang terhubung pada relay. Nah, relay di sini itu adalah yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik pada sebuah rangkaian. Yang ini nanti disetting di aplikasi Blink. Baik, di sini adalah sebuah gambaran dari aplikasi Blink yang sudah jadi. Nah, coba kita edit. Nah, di sini ada button dengan D2 dan D3 yang terhubung pada relay tadi sebagai turn on off-nya. Dan di sini untuk membaca level air, di sini saya memakai gauge. Lalu inputannya saya memakai virtual. Lalu F5. Lalu di sini saya men-setting kadar paling tingginya itu 30. Lalu untuk sensornya, sensor soil moisture-nya, di sini saya juga memakai gauge. Lalu inputannya saya memakai virtual F4. Dan kadar tinggi kelembabannya ini adalah 100. Nah, langsung saja untuk contohnya kita hidupkan. Nah, setelah membuat aplikasi Blink, di sini saya akan sedikit menjelaskan sebuah perancangan alat penyiram tanaman di sini. Nah, di sini adalah ada sebuah air, yaitu sebagai sumber airnya. Contohnya sumber air yang dari tanah, dan ini adalah sebuah tandon. Nah, itu ada pompa air ya, dia yang akan mengangkat air dari atas lalu keluar. Nah, keluar dari sini. Nah, di sini ini adalah tempat penampungan air untuk penyediaan untuk penyiramannya. Nah, ini tanamannya. Saya memakai bunga mawar. Dan
Di sini juga ada, sini saya memakai kabel ya. Nah, ini ada power turn on off-nya. Di sini saya memakai daya listrik yang sudah terpasang. Baik, nah ini adalah sensor soil moisture yang akan membaca kadar kelembaban tanahnya. Nah, kita langsung colok aja di sini. Nah, ini yang akan membaca kadar dalam air. Nah, ketika air kurang dari 3 cm, dia akan berhenti otomatis. Nah, ini untuk penampungan airnya sudah menyala. Nah, ini contohnya ya. Ini dia menarik dari pompa. Nah, untuk penyiramannya seperti ini ya. Nah, baik, mungkin video ini cukup sampai di sini. Dari awal hingga akhir, jika ada kekurangan, mohon maaf dan dimaklumi karena saya masih belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Thank you for watching. Assalamualaikum.